dimulai pada tahun 1969 bulan November, di sebuah gedung terdapat seorang komikus yang tengah bingung terkait komik yang hendak ia buat bernama Fujiko F. Fujio. Saat di perjalanan pulang, ia berpikir untuk membuat karakter kartun yang bisa keluar dari meja belajar. Saat sampai di rumah, ia menengok istri dan kedua anaknya yang tengah tertidur. Setelah itu, Fujiko kembali berpikir terkait kartun yang hendak ia buat. Ia menghayal, jika ia memiliki mesin waktu dan dapat melihat karakter yang telah ia buat di masa depan. Saat itu diperlihatkan di tahun 2112, di mana tahun itu merupakan tahun kelahiran Doraemon. Di tahun tersebut terlihat, jika teknologi pada saat itu sangat canggih dan juga modern. Namun tiba-tiba terdapat dua penjahat yang sedang dikejar oleh polisi waktu. Namun penjahat itu berhasil kabur berkat kekuatan dari mesin waktu. Di sisi lain, terdapat sebuah pabrik yang tengah membuat sebuah robot. Namun, pabrik tersebut terkena efek dari mesin waktu dan menjadikan aliran listrik masuk ke dalam pabrik dan mengenai satu kucing yang berwarna kuning hingga terjatuh ke bawah. Saat kucing itu hendak dibuang, ia diselamatkan oleh robot kucing cantik. Di mana robot kuning itu bernama Doraemon, dan robot cantik itu bernama Dora Miyako. Doraemon yang telah diselamatkan oleh Dora Miyako pun berterima kasih, dan merasa tertarik dengan Dora Miyako. Di sisi lain, terdapat seorang profesor tengah menjelaskan kepada sekumpulan Doraemon. Ia mengatakan, jika mereka akan menjadi seorang pengasuh. Oleh karena itu, para Doraemon pun belajar di sekolah tersebut, dan menjalani latihan. Namun terlihat, jika Doraemon tadi tidak berbakat dan membuat sesi belajarnya kacau. Doraemon bahkan terlihat sangat ceroboh dan selalu gagal dalam pembelajaran. Saat Doraemon bertemu dengan profesor, ia meminta maaf karena selalu kacau dalam pelajaran. Profesor pun heran karena robot yang telah ia buat sama dan memiliki kualitas serupa. Profesor pun memutuskan untuk mengirim Doraemon ke kelas khusus. Setelah sampai di kelas khusus, Doraemon melihat banyak robot seperti dirinya dan memiliki masalah masing-masing. Selain itu, di kelas tersebut terdapat dua robot yang mirip dengan Giant dan Suneo. Di mana robot itu bernama Tsunekichi dan Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan diri, Dora Miyako sontak menyapa Doraemon. Ternyata, Doraemon dan Dora Miyako akan satu kelas. Melihat hal itu, Doraemon pun sangat senang sekali. Tsunekichi dan Jaides pun cemburu melihat Doraemon sudah akrab dengan Dora Miyako. Setelah jam pelajaran, Tsunekichi dan Jaides pun mengejek Doraemon karena tidak bisa menggunakan kantong ajaibnya. Di sini mereka pun kejar-kejaran, karena Tsunekichi dan Jaides hendak meminta kantong ajaib milik Doraemon. Untungnya, Dora Miyako datang dan menyelamatkan Doraemon. Singkat cerita, mereka justru menjadi akrab dan menjalani hari-hari bersama. Suatu ketika, Doraemon tengah merenung, karena esok hari akan diadakan audisi robot berbakat. Selain itu, hari tersebut merupakan hari kelulusan. Doraemon merasa sedih karena ia merasa bodoh, lambat dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Namun Dora Miyako menenangkan Doraemon dan mengatakan jika kelebihan Doraemon adalah mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Dora Miyako juga memberikan kue dorayaki kepada Doraemon. Di sini diketahui, jika Doraemon pun akhirnya menyukai kue dorayaki. Singkat cerita, acara pemilihan robot berbakat pun dimulai. Di sini banyak sekali robot yang menampilkan keahlian mereka. Dan saat Jaides tengah menunjukkan keahliannya dalam menyanyi, semua orang langsung kaget karena suara Jaides sangat jelek seperti Giant. Hal itu membuat Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya dan menjadikan Jaides bernyanyi dengan sangat indah. Saat giliran Tsunekichi yang hendak maju, Tsunekichi merasa sangat gugup. Doraemon kemudian mengeluarkan alat anti gugup. Saking tenangnya, Tsunekichi sampai tertidur di atas panggung. Kemudian giliran Dora Miyako yang menampilkan keahlian menarinya. Hal itu membuat banyak orang yang hendak memilih jasa Dora Miyako. Dan yang terakhir adalah Doraemon, namun karena saking gugupnya, Doraemon justru banyak kesalahan, hingga orang-orang merasa ragu untuk memakai jasanya. Namun tiba-tiba, terdapat seorang bayi yang memilih jasa Doraemon. Hal itu membuat teman-teman Doraemon merasa ikut bahagia.
Ternyata, bayi itu tidak sengaja menekan tombol tersebut, hingga akhirnya Doraemon menjadi pengasuh bayi itu. Di mana bayi itu bernama Sewashi, seorang majikan pertama Doraemon sebelum Nobita. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Cara Jalan-Jalan di Dasar Laut, tanpa harus berenang di laut. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di suatu hari, Nobita merasa gerah karena cuaca hari itu sangat panas. Tak berselang lama, Doraemon datang dengan membawakan sebuah paket. Paket itu berasal dari Suneo, di mana isinya adalah selebaran foto Suneo yang tengah liburan bersama Giant dan Shizuka. Nobita sudah menduganya, karena selama ini ia selalu tidak diajak oleh Suneo. Nobita berusaha menenangkan dirinya, bahwa ia tidak menginginkan hal itu. Namun nyatanya, rasa cemburu dan iri tetap ada di dalam diri Nobita. Nobita pun menyobek surat dan menangis di hadapan Doraemon. Di sini, Doraemon menenangkan Nobita dan mengajak Nobita untuk liburan ke pantai tersebut. Aulanya, Nobita merasa ragu karena ia tidak bisa berenang. Namun akhirnya, Nobita tetap meminta bantuan Doraemon agar ia bisa pergi liburan ke pantai. Saat itu, Doraemon mengeluarkan seutas tali. Menurut Doraemon, tali itu akan mengamankan diri mereka dari air. Dan saat itu, Nobita mencobanya menggunakan air kran. Ternyata benar. Saat Nobita menyemprot Doraemon menggunakan kran air itu pun terhalang oleh tali tersebut. Setelah itu, Doraemon dan Nobita langsung pergi ke pantai yang dikunjungi oleh Suneo. Saat sampai di pantai, Nobita dan Doraemon pun bersenang-senang. Saat itu, mereka melihat villa Suneo. Suneo, Giant dan Shizuka pun keluar dari villa dan hendak menaiki kapal pesiar. Di sini, Suneo lagi-lagi mengolok-olok Nobita dan membuat Nobita yang tengah menguping pun merasa sangat kesal. Untungnya, Doraemon dengan cepat menenangkan Nobita supaya tidak bertindak terlalu jauh. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun langsung memakai tali anti air dan masuk ke laut. Di sini, mereka pun jalan-jalan di bawah air laut tanpa harus berenang. Nobita pun menjadi sangat bahagia. Saat itu, Nobita meminta Doraemon untuk memfotonya saat sedang menyelam. Awalnya, fotonya sangat jelek dan membuat Nobita sedih. Namun, Doraemon pun mengarahkan Nobita, hingga akhirnya, Nobita pun memiliki foto menyelam yang bagus. Setelah itu, Doraemon dan Nobita pun bersenang-senang bersama. Di sisi lain, Suneo dan yang lain tengah berjalan bersama menaiki kapal pesiar. Di sana, Shizuka melihat lubang besar yang dipakai oleh Nobita dan Doraemon. Sedangkan Suneo tengah menemui saudaranya dan meminta untuk mencoba mengendarai kapal pesiar. Saat itu, saudaranya menolak karena ia takut jika Suneo berbuat ulah dan dimarahi ayah Suneo. Namun, Suneo memaksa hingga akhirnya, mau tidak mau membolehkan Suneo mengendarai kapal pesiar. Dan tak lama kemudian, kapal mereka menabrak hingga akhirnya mereka tenggelam. Nobita dan Doraemon yang tengah bersenang-senang pun melihat Suneo dan yang lain tenggelam. Doraemon kemudian berinisiatif untuk membantu mereka dengan mengeluarkan kapal kertas ajaib. Saat itu, mereka pun berhasil diselamatkan dengan kapal kertas. Saat Suneo dan kawannya sampai di tepi laut, ayah Suneo kaget karena anaknya hanya menaiki kapal kecil. Sedangkan saat itu, ayah Suneo tengah bersama wartawan yang hendak melihat kapal pesiar milik ayahnya Suneo. Tentu saja, hal itu membuat ayah Suneo marah karena kehilangan kapal pesiar yang baru saja dibelinya. Melihat hal itu, Doraemon dan Nobita pun hanya bisa tersenyum getir melihat tingkah tersebut. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.